Bismillahirrahmanirrahim. Jod, wes Ya, tak. udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode 91. Kami ucapkan selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, perangkat daerah, kemudian perangkat desa, dari pengurus BPD, juga pegiat desa dan BUMDes yang pada pagi hari ini telah bergabung di Ngobrol Desa. Ya, eh, pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ini sangat-sangat menarik ini, sangat menarik ini. Ini sangat menarik kaitannya dengan topik pada ini ya, yaitu apakah kementerian sudah membekali TPP dalam pendampingan BUMDes? Ini harapan kami dari kemarin Mbak Lisa sama Cak Itong yang punya ide seperti ini harapan kami nanti bisa eh, ikut memberikan pemantik kaitannya dengan diskusi pada pagi hari ini. Dan saya kira ini cukup menarik ini. Karena apa? Karena menindaklanjuti eh, topik yang kemarin kaitannya dengan dinamika BUMDes dalam pengelolaan kegiatan ketahanan pangan, ternyata banyak hal yang eh, permasalahan-permasalahan yang ditemui, kemudian dari permasalahan yang ditemui itu juga perlu sebuah solusi, sebuah solusi terkait untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan, ya, ya, yang dihadapi di lapangan, ya. eh, Terkait itu, ini kan eh, banyak harapan, banyak harapan dari kawan-kawan, baik itu dari pertama adalah tenaga pendamping profesional itu. Tenaga pendamping profesional mengharapkan ada sebuah eh, peningkatan kapasitas khususnya pada rekan-rekan TPP ini terkait dengan eh, materi kaitannya dengan eh, badan usaha milik desa pada umumnya, dalam konteks pada umumnya itu ya segala kegiatan unit-unit usaha BUMDes sampai kaitannya dengan proses penyusunan eh, laporan atau mungkin juga yang pertama kaitannya dengan sebelum sampai ke sana kaitannya dengan eh, menyusun sebuah proposal, kemudian membuat perhitungan RAB, kemudian juga membuat analisis usaha, termasuk ini kan kaitannya dengan program kerja di BUMDes. Kemudian yang perlu juga eh, perlu ada sebuah peningkatan khusus yang lebih rigid dan detail. Ini kaitannya dengan proses penyusunan dan membuat laporan eh, keuangan dan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Ini sebenarnya hal yang sangat-sangat dibutuhkan di lapangan, apalagi rekan-rekan TPP yang dalam hal ini langsung eh, bersentuhan dengan eh, pendampingan badan usaha milik desa. Apalagi ini yang sekarang ini kan jelas eh, dalam tanda kutip bahwa BUMDes atau desa yang sudah punya BUMDes itu harus mengalokasikan penyertaan modal untuk ketahanan pangan di BUMDes. Ini pasti pasti membutuhkan sebuah pencatatan transaksi kaitannya dengan eh, ke baik mulai dari transaksi kesehariannya, dari katalah mulai dari jurnal, kemudian buku kas, kemudian eh, buku besar, neraca, percobaan, sampai rugi laba kaitannya dengan laporan itu. Ini sebenarnya eh, yang dibutuhkan. Sehingga topik pada hari ini
Ini eh, ini yang dibutuhkan. Ini harapannya. Nanti saya tidak tahu apakah ini harapannya adalah dari kementerian. Ini memberikan pembekalan atau peningkatan kapasitas terkait dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, mulai dari penyusunan proposal, RAB, kemudian perhitungan RAB, kemudian analisa sampai laporan keuangan. Dan ini memang saya akui ketika di tempat kami untuk peningkatan kapasitas ini itu dibutuhkan ya sebenarnya idealnya mungkin ya, tapi memang dibutuhkan tidak mungkin katakanlah sehari itu nggak cukup. Sehari nggak cukup. Tempat kami itu pernah anu ya 2 hari, 2 hari itu full, 2 hari itu full itu pun hanya laporan penyusunan laporan eh, keuangan di BUMDes maupun BUMDesma dan itu narasumbernya kebetulan waktu itu dari PKN STAN itu yang membiayai adalah dari eh, APBD yaitu dari Dinas eh, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dan kebetulan juga yang dilatih waktu itu atau sebagai peserta itu mulai dari pertama adalah TA, kemudian dari PD itu perwakilan per kecamatan satu, karena keterbatasannya juga dari ketua atau bendahara atau pengurus BUMDesma. BUMDesma yang ex-PNPM, BUMDesma LKD yang dari PMPM transformasi dari PNPM Mandiri Perdesaan. Ini memang perlu perlu dilakukan pelatihan khusus itu. Di samping itu, kami terus terang, kami sebagian TA, walaupun kami bukan di sekarang sudah nggak ada PIJ dalam konteks dulu ada TA yang membidangi ekonomi. Ini sekarang ini nggak ada. Kami juga ikut kaitannya dengan peningkatan kapasitas yang lewat Zoom yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Besar di Jakarta. Itu lewat Zoom dan itu beberapa episode beberapa kali sehingga ini sebagai bekal kami selaku TPP itu untuk melakukan atau transformasi baik itu knowledge kemudian juga skill kaitannya dengan untuk apa itu pelatihan atau bahan pelatihan untuk rekan-rekan eh, BUMDes. Eh, ya ini BUMDes ini. Dan ini juga memang ditindaklanjuti oleh Dinas PMD. Namun memang pesertanya sangat terbatas sehingga dari beberapa kecamatan seperti saat-saat ini sudah ada 2 kecamatan yang kemarin itu tahun kemarin itu sudah waktu penyusunan RKPDes itu sudah muncul kaitannya untuk perencanaan kegiatan untuk 2025 ini sehingga RKPDes yang dibuat 2024 untuk 2000 RKPDes 2005 itu masuk salah satunya adalah untuk kegiatan atau untuk penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas BUMDes di masing-masing desa itu disepakati besarnya masing-masing desa itu berapa umpamanya 2000 2.500.000 untuk seluruh pengurus BUMDes yaitu 3 orang. Nah ini sudah disepakati sehingga masuk ke apa itu APBDes, kemudian pada bulan Juli kemarin itu dieksekusi, direalisasikan. Ini yang saya kira ya kami juga memang apa ya, ya karena kebetulan waktu ada pembagian wilayahan itu,
TA ada pembagian wilayah, kami berusaha karena apa? Karena memang BUMDes ini adalah salah satu apa menurut saya ikon Kemendes itu adalah eh, program yang kaitannya dengan Badan Usaha Milik Desa maupun BUMDesma. Ini yang menurut saya ini yang justru ikonnya. Kalau mungkin yang lain ya ikon tapi ini tidak bisa istilahnya diklaim oleh kementerian yang lain karena apa? Namanya adalah Badan Usaha Milik Desa. Yang ini yang menurut saya eh, ketika ada pembagian wilayah, kami terus terang sudah eh, langsung bahwa ini adalah di samping SDGs, tapi saya terus terang samping SDGs adalah BUMDes. Sehingga sejak saat itu kami mencoba needs assessment kaitannya dengan pengurus-pengurus BUMDes itu. Dengan pengurus-pengurus BUMDes yang ada di eh, wilayah kami, apa yang dibutuhkan kaitannya untuk peningkatan kapasitas. Sehingga tadi penganggaran sudah dimulai RKPDes, masuk era di APBDes, sehingga ada eksekusi-eksekusi sesuai dengan needs assessment apa yang dibutuhkan oleh pengurus BUMDes. Dan ini memang juga tidak mudah untuk meyakinkan ini. Lah ini menurut saya sebenarnya yang diperlukan adalah dari kementerian. Kira-kira untuk pembekalan TPP ini kan perlu adalah lebih khusus kaitannya dengan eh, kapasitas untuk TPP dan materinya lebih khusus mungkin kaitannya dengan sesuai dengan kebijakan yang ada termasuk dari jelas PP 11 tahun 2021, kemudian juga ada 12 rencana aksi di kebijakan dari Kementerian Desa yang terbaru, dan kemudian dari Permendes nomor 2 tahun 2024 kaitannya dengan pedoman penggunaan dana desa, dan keputusan Menteri Desa nomor 3 ini yang kaitannya dengan penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan. Ini nih yang menurut saya yang kenapa ini sangat urgent, dan ini harapan-harapannya. Itu yang perlu kami sampaikan pada kawan-kawan terkait dengan topik pada pagi hari ini. Dan saya kira nanti silahkan kawan-kawan juga eh, apa itu bisa urun rembuk kaitannya dengan topik pada pagi hari ini, sehingga kira-kira seperti apa biar nanti apa ya menjadikan catatan, mudah-mudahan bisa direspon dan itu bisa ditindaklanjuti dalam bentuk sebuah program kegiatan dan itu jadi terrealisasi. Dan saya yakin ini memang sangat-sangat dibutuhkan, apalagi yang kemarin itu kan otokritik bagi kami selaku TPP, baik itu yang kemarin sudah proaktif, ada yang juga belum proaktif. Saya kira ini sebagai otokritik bagi kita semuanya untuk mempersiapkan kaitannya dengan eh, apa itu pendampingan, lebih khusus kaitannya dengan pendampingan badan usaha milik desa. Saya kira itu rekan-rekan yang pengantar kami. Monggo ini juga ada Mas Sabu Kolil, ada Mas Tatang, ada Mas Mauludin Sam dan lain-lain ini. Ini monggo nanti ada sebuah tanggapan, juga ada Pak Ketua BPJ Tojo Una-Una. Ini saya kira sangat-sangat relevan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih rekan-rekan. Ini pengantar kami. Silakan rekan-rekan yang berkenan untuk apa itu menanggapi kaitannya dengan topik pada hari ini. Kita sharing pada kita semuanya untuk peningkatan kapasitas kepada kita semuanya. Monggo rekan-rekan dipersilakan dari topik pada hari ini, biar nanti juga ini kan ada dari unsur pemerintah desa, ada BPD, ada rekan-rekan TPP, mungkin juga ada dari unsur BUMDes atau yang lain. Dipersilakan rekan-rekan. Monggo rekan-rekan. Pak Bu Walil, Pak Dekoco.
Monitor dulu. Oke, oke, ya. Pak Dewoco? Ya, ya. Dan saya yakin ini yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semuanya ini yang kaitannya dengan pembekalan ini. Nah, saya pengen juga net assessment dari kawan-kawan yang sudah hadir pada saat ini. Kaitannya sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan ketika untuk rekan-rekan TPP dalam rangka peningkatan kapasitas untuk BUMDes. Ini biar nanti semakin semakin apa ya komplit. Karena saya yakin ke depan tidak hanya teknis laporan keuangan, karena ketika itu sudah ada produk, pertama sudah ada produk hasil hasil unit usaha, khususnya ketahanan pangan, pasti eh, muncul eh, permasalahan-permasalahan yang terkait apa? Yang terkait satu kaitannya produk, ketika produk itu sudah melimpah, ini kan perlu satu kaitannya dengan pemasaran. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengolahan. Ketika itu masih eh, bahan mentah atau katakanlah belum diolah, saya kira ini kan juga problematik yang akan dihadapi. Nah, ini saya pengen juga net assessment dari kawan-kawan yang saat ini sudah bergabung kaitannya dengan apa sih yang eh, perlu dilakukan BINTEK pada TPP dalam rangka pendampingan BUMDes. Nah, ini kan mau tidak mau akan terjadi itu. Itu yang harapan kami seperti itu. Monggo mungkin Pak Dekoco bisa menanggapi sambil siap-siap ini sudah setar dengan eh, apa itu kostumnya untuk ekspedisi desa yang merah-merah yang sangat menyala sesuai dengan semangatnya juga yang dialami Pak Dekoco. Kira-kira gimana ini Pak Dekoco? Monggo. Biar nanti rekan-rekan juga bisa menambahkan. Terima kasih Mas Panudi. Jadi kalau menurut saya sebenarnya lebih pada kalau fintech urusan administrasi, urusan bikin proposal dan seterusnya itu ya udah selesai dengan alat bantu lah. Yang perlu dilakukan fintech itu ya mungkin seperti pendidikan retreat yang dilakukan Pak Prabowo ke menteri-menterinya, ya udah dikumpulin, diberikan pembekalan, menyamakan persepsi, bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama antar TPP itu menurut saya menjadi lebih penting. Artinya bagaimana teman-teman ini bisa membangun motivasi, bagaimana mengenali masalah dan seterusnya itu lebih penting daripada bimbingan teknis, menyusun proposal, membuat analisa usaha, membuat laporan keuangan dan seterusnya. Karena yang urusan kayak gitu ya selesai dengan dibikinkan sistem, tinggal edukasinya ada tutorial cara menggunakan. Jadi mama nih bagaimana membuat laporan keuangan itu basisnya dari neraca lajur atau general apa uh, catatan umumnya. Nah, bagaimana mengisi catatannya? Oh, kalau ada duit keluar untuk keperluan apa itu masuknya kodenya apa, ya udah itu aja, udah biar sistem yang menyelesaikan, nanti akan keluar laporan kerugian atau keuntungan dan seterusnya. Bahkan bicara berbagi hasil dengan para pihak dan seterusnya kan bisa dilakukan. Menurut saya yang bimbingan teknis kalau urusannya cara bikin laporan dan seterusnya buang-buang duit. Buang-buang duit artinya sekarang ini kan kita sedang mencoba Presiden kan punya semangat untuk efisiensi. Ya efisiensi ya salah satunya nggak kemudian habis untuk ngumpul-ngumpul di hotel,
yang kemudian belum tentu juga pada serius mengikuti, tapi lebih pada apa peningkatan gizi atau kenyamanan tidur dan seterusnya. Jadi menurut saya itu apa kalau secara teknis yang kayak kayak gitu sekarang ini dengan cara digital semuanya sudah lebih gampang. Nah, yang menjadi catatan kemarin dari obrolan dengan Kades, dengan teman-teman di Kopdes dan seterusnya, yang kita temukan adalah tentang bagaimana teman-teman tenaga pendamping profesional itu nggak hanya pinter masalah administratif, menjadi pendamping untuk membuat laporan, apa, menyusun RKPDes, kemudian menyusun RPJMdes dan seterusnya. Bukan itu. Kalau secara administratif kayak gitu ya, ya memang dibutuhkan, tapi kebutuhannya kan sekarang ini bukan di level itunya, tapi lebih bagaimana teman-teman TPP ini punya kemampuan untuk melakukan empowering, melakukan pemberdayaan, bagaimana kemudian memberikan motivasi pengurus BUMDes, bagaimana memberikan motivasi pengurus KOPDes, bagaimana memberikan motivasi masyarakat untuk aktif partisipasi. Dan itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Kalau hal-hal yang teknis yang seperti tadi Mas Palu disampaikan ini cara membuat laporannya dan seterusnya, yaitu apa saya bisa bilang ya itu urusan gampang, itu urusan urusan apa tim IT-nya BUMDes apa di Kemendes membuat sistem, habis itu membuat manual book, udah selesai. Kirim aja e-booknya, ini manual booknya kayak gini, tampil pertama kayak gini kalau cara login, begitu login kalau untuk menentukan memasukkan aset caranya seperti ini dan seterusnya. Kemudian ada level otoritas, admin memasukkan, kemudian direktur yang approve dan seterusnya. Di bayangan saya itu gampang, walaupun mungkin jadi nggak gampang. Orang ngurusi pendaftaran BUMDes saja keder, kan gitu. Tapi kan tapi kan ya itu tantangan. Jangan kemudian Kementerian Desa bilang, oh ini bagus, bagaimana berkolaborasi tanda tangan banyak banget dengan para pihak, tapi secara eksekusi kemanfaatan itu kemudian tidak punya dampak secara langsung atau tidak punya angka yang signifikan. Bahkan kemarin ketika kita bicara dengan salah satu kepala desa, dia mengatakan bahwa dana untuk desa kan dana desa itu kan tidak sepenuhnya otoritas pemerintah desa karena ada ketentuan-ketentuan bahkan ada irmak dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa bagaimana integrasi perencanaan kemudian cara menghitung itu bagaimana sampai dia bilang kita nggak paham ini cara untuk kemudian desa ini masuk zona merah, zona hijau dan seterusnya atau kemudian klasifikasinya jadi apa dan seterusnya. Nah, ketika hal-hal yang kayak gitu kepala desa aja nggak paham kan kemudian pertanyaan saya TPP ngopo itu artinya memberikan input apa ketika kemudian disampaikan juga level di kabupaten kabupatennya masih dengan kabupaten termiskin dan seterusnya sementara secara ekonomi masyarakat desa sudah mampu digerakkan tapi integrasi datanya kemudian tidak membuat perubahan apapun terhadap kondisi kabupaten. Jadi Mas Paludi kalau bicara peningkatan kapasitas mandiri kita itu sudah sangat luar biasa. RPDN mencoba mendukung membuat agent untuk GPT BUMDes, agent untuk GPT Kopdes, agent untuk GPT desa dan seterusnya. Itu bagian cara memudahkan. Nah, memang forum-forum yang seperti ini menurut saya yang menjadi lebih penting untuk kita optimalkan ya seperti kemarin kita sempat ketemu dengan Bumdesma dari Kecamatan Butuh Purworejo yang dia mengembangkan untuk pengolahan kotoran hewan jadi
pupuk organik dan seterusnya. Ya karena kita ketemu duduk bareng, bisa enak ngobrolnya, ada sekdesnya, ada kardusnya, gitu kan. Nah, kemudian di situ kita jadi paham, oh ternyata masalahnya adalah ini. Nah, begitu ada masalah yang seperti ini dan seterusnya, ya kita sampaikan, bisa nggak kalau mama opsinya kayak gini? Bisa nggak kalau opsinya kayak gini? Ya langsung ada kesepahaman, oh ini berarti penyelesaiannya kayak gini. Begitu penyelesaiannya kayak gini, kita sepakati berbagi peran. Oke, Bunda siapin proposalnya. Nanti proposal udah jadi kirim ke aku bantu untuk apa akses ke CSR umpamanya. Oke, Bunda siapin apa rencana kerjanya untuk membangun apa komunitas yang sekarang ini masih komunitas peternak kambing gitu kan. Ini dijadikan menjadi koperasi peternak kambing dan seterusnya. Tahapannya kayak apa? Kita diskusi rada detail. Oh ini bisa gini dan seterusnya. Nah dan di situ langsung kita berbagi peran. Nah, perangkat desa mestinya bisa bantu begini, begini, begini. Yakinkan para peternak untuk kemudian bergabung di komunitas dan bergabung jadi anggota koperasi dan seterusnya. Jadi hal-hal yang menurut saya yang seperti itulah yang apa mestinya menjadi bagian tugas penting dari teman-teman tenaga pendamping. Aku itu pendamping kan gitu, lah bayaran pendamping. Ini begitu ketemu dengan mereka dan kemudian mencoba menyerap apa kondisi-kondisinya, kita kemudian mendiskusikan, oke, kita mesti apa ada kandang yang kosong. Oke, kalau kandang kosong, bisa nggak kamu bikin proposal penawaran nih siapa yang mau ngisi kandang nanti investasi kambing. Ketika investasi kambing dia bisa memantau dari CCTV. Ketika memantau dari CCTV jadi tahu bahwa apa kambing-kambing dia dipelihara dengan baik apa enggak, ada penjadwalan kasih makan jam berapa orang dari luar atau kalau kita investasi di situ kita bisa cek janjinya kan tiap jam 10 kasih makan, kita lihat CCTV ada yang ngasih makan atau enggak dan seterusnya. Oh seminggu sekali tiap hari apa dilakukan apa pemeriksaan oleh dokter hewan umpamanya, kita bisa cek. Artinya ketika punya tantangan apa, kita coba cari opsi-opsinya dengan informasi yang sudah berserakan di mana-mana. Kira-kira kan kayak gitu Mas Paludi. Jadi saya pikir kalau binteknya itu bintek menyusun laporan, membuat apa rencana bisnis dan seterusnya, lah bintek bintek karo aku ora nganti setengah jam juga wis dadi, wis iso nggawe proposal, wis iso nggawe apa laporan keuangan dan seterusnya kan kira-kira kayak gitu Mas. Saya pikir itu Mas Panudi yang menurut saya menjadi catatan. Jadi orang bintak-bintak nginep hotel tapi kemudian apa di lapangannya juga apa tidak memberikan kemanfaatan atau tidak mampu memotivasi masyarakat. Yang kita butuhkan sekarang adalah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Orang-orang yang bisa berinovasi bukan karena bintang administratif, tapi lebih pada orang-orang yang banyak bertemu dengan banyak pihak dan menjadi pembelajar yang baik, mengikuti informasi-informasi dan diserap informasinya. Mungkin itu Mas Maludi. Ya, ya, terima kasih Pak Dewo. Itu masukan-masukan. Saya kira kan kami sepakat bahwa sebelum FITEK, saya sepakat ada sebuah net assessment. Gitu. Ya, net assessment itu saya yakin banyak hal apa yang disampaikan Pak Dekoca itu memperkaya. Sebenarnya di tempat kami juga sudah sampai ke sana itu. Ada salah satu BUMDes yang sudah sampai ke sana kaitannya dengan sampai ya apa yang jadi persoalan-persoalan di BUMDes itu. Apalagi kalau BUMDesnya cukup aktif, saya kira banyak hal-hal yang perlu sebuah sebuah apa ya, solusi yang kaitannya dengan sebuah inovasi. Ya, silakan rekan-rekan yang berkenan untuk menyampaikan tanggapannya. Ini sudah ada Pak
Ketua BPD itu Nana yang sudah open mic. Monggo Pak BPD. That often invade farms, scale fences, avoid traps, and create serious challenges. Silakan rekan-rekan yang How can we protect farms while maintaining ecological? ya, tadi sudah disampaikan Pak Dekoco banyak hal yang tadi. Kalau kami sepakat ya, yang jelas net assessment dan itu rekan-rekan TPP kan banyak sumber lah. Kalau yang mau aktif saya yakin banyak sumber dari mana saja yang bisa dilakukan, juga banyak mitra yang diajak untuk bersama-sama untuk mencarikan sebuah solusi itu loh. Kalau kami terus terang karena mitra itu kan sebenarnya banyak, ada yang praktisi, ada yang NGO, ada yang dari akademis. Ya inilah mitra kita, mitra kami nggak mungkin sendiri, pasti ada mitra-mitra ini yang mempunyai secara teknis, secara keahlian, dia banyak hal yang sudah dikuasai gitu loh. Ini yang harapan kami seperti itu, sehingga kita tidak hanya sendiri, kita hanya ya istilah saya mediasi, mengadvokasi dan mencarikan jejaring tadi, mencarikan jejaring, menemukan sehingga nanti akan yang memberikan tadi yang disampaikan Pak Dikoco yang kaitannya dengan tadi apa itu istilahnya identifikasi sampai ke pemetaan 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 kali ini kan pemetaan zona-zona tadi kaitannya dengan RT RW-nya tadi kan saya kira ini kalau kami juga bahkan sampai pemetaan kaitannya dengan zona-zona UMKM masing-masing wilayah. Ya, nah ini sebenarnya bisa dilakukan. Kita bisa menggandeng kaitannya dengan kawan-kawan dari akademis. Kalau kami adalah menggandeng dari kawan-kawan yang dari salah satu perguruan tinggi di sekitar sini, itu kita ajak entah itu KKN tematik, entah itu dari LPPM-nya, ya itulah yang menjadikan kuat, menjadikan desa ada sebuah solusinya itu loh. Dan ini memang harus terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak bisa hanya parsial, ini harus ada kelanjutannya. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ini kawan-kawan yang lain yang pengen urun rembuk, Mas Sabu Khalil atau Mas Tatang, atau yang lain. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Dekoco yang kemarin ketemu BUMDes Pandawa ya Pak De? Kemarin Pandawa. Pandawa ya, ya, ya dari BUMDes Pandawa yang eh, BUMDesma Pandawa yang di Bundesma. Purworejo itu. Ini kan kaitannya dengan salah satunya adalah budidaya ternak kambing, kemudian juga pengolahan kaitannya dengan pohenya atau serintilnya lah. Itu jadi pupuk pupuk kandang atau pupuk organik ya. Dan ini saya kira juga eh, ada juga yang menarik di wilayah kami. Itu ada eh, kerjasama antara salah satu praktisi ternak kambing, juga beliaunya eh, membuat pakan kambing, dan ini kerjasama dengan salah satu pihak ketiga yaitu perusahaan juga eh, untuk penyediaan pakannya. Tapi dari pihak ketiga itu yang diambil bukan dagingnya kambing, tapi juga yang diambil adalah dari pihak ketiga itu adalah kohenya atau serintilnya. Dan serintilnya itu harus
harus karena serintilnya itu bisa berkualitas untuk pupuk apa itu rempah-rempah yang berkualitas ekspor itu dengan pakan kambing yang tidak sembarang pakan. Nah, ini juga menarik ini. Ini juga menarik sehingga tidak hanya bisnis tadi kaitannya dengan eh, budidaya kambingnya, tapi juga pakannya itu dalam konteks pakan khusus tadi, juga budidaya kaitannya dengan koinnya. Ini kan juga ada salah satu praktisi yang setiap bulan itu harus menyediakan eh, apa itu sekitar 5 sampai 4 ton itu sudah kerjasama dengan pihak tiga yaitu dengan eh, pengusaha yang kaitannya dengan taman itu. Dia butuh setiap sebulan itu sekitar 5 sampai 6 ton kohe yang sudah diolah itu loh, yang sudah dikemas itu loh. Ini kan juga peluang-peluang yang luar biasa ini. Ya, ini sudah ada Mbak Lisa. Monggo Mbak Lisa dipersilahkan. Monggo yang lain yang pengen urun rembuk kaitannya dengan topik pada hari ini. Tadi sudah sampaikan Pak Dikoco sudah memberikan pancingan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan dengan untuk membekali TPP, kemudian untuk membekali BUMDes. Memang lebih bagus kalau itu. Ya saya tadi sepakat sebenarnya kaitannya dengan apa ya istilahnya apa sebuah peningkatan kapasitas. Kalau itu kan sekarang retreat lah. Kalau saya mungkin tidak mulu-mulu retreat Pak Din. Itu kan kaitannya dengan membangun tim, membangun kedisiplinan. Ini seperti kalau tempat kami itu ada istilahnya apa ya istilahnya apa itu ya di lapangan itu di alam terbuka itu biar istilahnya saya agak lupa. Ini kaitannya dengan peningkatan kapasitas untuk membangun teamwork, keakraban, teamwork, kemudian membangun kedisiplinan. Ini juga biasa dilakukan dan itu justru yang di lapangan sehingga kita tahu kaitannya dengan hal-hal yang kaitannya dengan tadi. Tinggal penyesuaian aja, kira-kira topik atau temanya seperti apa. Dan itu nanti dari tim yang nanti sebagai apa ya pemantik untuk sebagian itu tapi tidak hanya narasumber tapi ke lapangan langsung kaitannya ke lapangan langsung sehingga nanti menjadikan kawan-kawan tadi salah satunya adalah eh, mempunyai karakter kemudian tadi juga mempunyai prinsip kemudian mempunyai apa semacam eh, jiwa kerjasamanya ini kan juga harus dibangun sampai sampai ke sana juga gitu loh. Ini yang menurut saya tadi yang disampaikan tadi itu ya penting banget ya karena apa? Karena memang di apalagi di era awal-awal kaitannya dengan pengembangan usaha itu pasti eh, ada ego-ego, ada permasalahan-permasalahan itu pasti. Kemudian untuk membangun teamwork bekerja kaitannya dengan awal sebuah perjuangan itu juga tidak mudah itu. Monggo rekan-rekan yang mau resen, ada masukan Pak Di? Nah, apa ya masukannya ya? Ya kalau saya kan sebenarnya lebih pada ruang sudah kita siapkan, fasilitas apa tempat untuk berdiskusi sudah kita siapkan. Kalau ada masalah kita juga coba bantu apa akses ke para pihak yang mungkin bisa membantu. Ya tapi balik itu tadi satu inisiatif memang nggak ada, kemudian apa ya sing penting gugur tugas
gugur wajib, datang ke kantor desa, selfie, udah masuk bikin laporan. Ya kalau semangatnya kayak gitu ya maaf kata, artinya ya kita nggak bisa berharap apapun dari teman-teman yang katanya pendamping gitu loh. Ya kalau memang siap untuk jadi pendamping itu ya gini loh Mas. Ibarat kata gini, istri itu adalah pendamping suami. Suami yang sukses nggak mungkin tidak didukung oleh istri yang hebat. Udah itu simpelnya gitu aja lah. Nggak ada seorang Panudi yang sukses kalau kemudian setiap berangkat Panudi nggak disiapin umpamanya apa-apa yang diperlukan untuk berangkat. Pada saat pulang tidak disapa dengan baik. Wis kondur Mas, sudah pulang Mas. Alhamdulillah semua lancar-lancar. Pas dikasih gaji hasil kerja, alhamdulillah, syukur, bla bla bla, moga-moga tetap sehat, tetap panjang umur dan seterusnya. Kemudian begitu pulang langsung tanpa minta langsung, Mas itu air panasnya udah disiapin karena pulangnya kemalaman, andunya sudah di kamar mandi. Itu pendamping itu gitu loh. Artinya tahu apa yang dibutuhkan, tidak harus disuruh, nggak harus kemudian Mas Panudi pulang langsung, Bu, mangane di, anu di, ya nggak gitu. Begitu pulang langsung, Mas ngopi sih, ya, itu aku masak enak gini gini gini, tapi mandi dulu, anduknya sudah di kamar mandi. Ya ketika yang jadi pendamping itu seperti itu ya kira-kira sing jenenge Panudi kan ya keluar dari rumah itu dengan bahagia, dengan sukacita, suasana hatinya itu bagus, sinyalnya positif gitu kan. Kira-kira itu Mas Panudi. Jadi ya pahami pendamping itu ya selayaknya Anda itu sebagai seorang istri dari laki-laki yang bekerja. Kalau bisa kemudian dalam perspektif seperti itu, bisa merasakan sulitnya bekerja itu seperti apa, kemudian tahu apa yang harus disiapkan, apa yang dibutuhkan. Begitu wajahnya pulang ke wajahnya cemberut, udah ketahuan nih mungkin di kantornya lagi nggak baik, walaupun lagi butuh duit. Istrinya Mas Panudi nggak langsung ngomong itu anak urung anak belum bayar SPP atau apa, karena lihat wajahnya sedang nggak baik, dibikinkan kopi dulu ya kan, terus disuruh dikasih makan yang enak dulu, baru kemudian kalau udah santai baru diajak ngobrol. Itu kan pendamping yang paham dengan apa-apa yang didampingi. Oh ternyata Kades lagi pusing urusan Kopdes dan seterusnya, paham nih. Oh kesulitan Kades di mana, oh kesulitan warga di mana, kemudian mencari tahu, membekali diri, kemudian mencoba menawarkan solusi. Saya pikir itu Mas Panudi kalau tambahan yang diminta oleh Mas Panudi, yang menjadi pendamping itu ya itu tadi menjadi coba membayangkan diri kita sebagai seorang perempuan atau seorang istri dari laki-laki yang bekerja. Maka berperanlah seperti itu Anda sebagai pendamping yang sedang mendampingi desa dengan segala keruwetannya. Kalau desa lagi happy, nggak mungkin namanya Panudi lagi happy, nggak ngajak istrinya kan gitu. Lagi ada undangan pesta, nggak mungkin nggak ngajak istrinya. Tapi kalau kemudian ternyata diajak pun rodok pembawaannya juga nggak asik, kadang-kadang jadi mikir wah gini, lagi kumpul-kumpul dengan teman kerja kayaknya lebih baik nggak ngajak istri, tapi kalau lagi kumpul-kumpul buat makan ngajak istri umpamanya seperti itu. Jadi ya karena bagaimana saling memahami, saling mengerti, dan ini saya pikir ya menjadi ruang-ruang menarik untuk kita bisa diskusi. Monggo Mas Panudi, terima kasih itu sudah ada yang share. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, ini sarannya luar biasa ini. Ini ideal seorang pendamping memang seperti itu. Walaupun ya namanya pendamping ya pasti ada dinamikanya. Ya, monggo Pak Ketua BPD Tojo Una-Una, dipersilakan ini. Ya, eh,
Sebelum saya lanjut, audio saya dengar Pak Panudi? Woi, jelas sekali, Pak. Oke, iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Yang ini saya sangat ketawa saat tadi Pak Dek Koco menyampaikan teman-teman pendamping ini datang di desa hanya selfie apa. Ketawa saya Pak Dek. Dan itu fakta yang terjadi di tempat saya. Sekali lagi, saya menyampaikan yang di desa saya. Mohon maaf teman-teman pendamping yang di tempat lain mungkin tidak seperti ini. Tapi di tempat saya sekali lagi saya menyampaikan hal-hal demikian ini. Jadi saya menyambung lagi yang kemarin Pak Panudi. Saya sudah konsultasi ke Inspektorat dan PMD. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ketua BUMDes itu hanya membawa nama. Karena mereka tidak ada menyampaikan bahwa kami tidak setuju itu. Kalau dana ketahanan pangan dijadikan untuk pembelian tanah. Berikut kaitan dengan apa yang tema hari ini, Pak Panudi. Saya sepakat juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekoco. Harapannya itu demikian, teman-teman pendamping, khususnya yang PLD. Di desa di kecamatan saya itu desanya hanya 4. Jadi harapan saya selaku BPD yang mitra kepala desa, kalau 4 desa berarti 1 hari 1 desa. Jadi kalau datang ke desa saya itu paling 1 minggu sekali. Itu harapan saya. Tapi ini fakta, nanti seperti apa yang bilang Pak Dekoco tadi, biasa datang bukan menanyakan gimana, contoh BUMDes. Ini sudah 2 minggu ini kita bentuk pengurus baru. Sampai sekarang itu pendampingan itu bagaimana dari mereka. Malah hanya ketua BUMDes yang kasakusuk untuk mendapatkan dana membeli tanah. Ini yang terjadi sampai sekarang. Nah, jadi maunya saya mereka itu bersama BUMDes, ketua pengurus BUMDes itu untuk mempercepat kaitan dengan ketahanan pangan yang sudah ada anggarannya di APBDes. Nah, inilah yang fakta yang terjadi di tempat saya, di desa saya, di Tojo Una-Una. Jadi mohon maaf ini teman-teman pendamping, bukan berarti seperti itu. Karena saya kemarin kan saya itu iri dengan yang contoh yang bergabung di forum begini. Di sini sudah ada 30. Selama forum yang dulu masih Pak Ivanovic sampai sekarang itu Tojo Una-Una itu pendamping pun satu pun tidak pernah. Padahal linknya saya berikan di link yang masuk di tempat di WA saya. Coba bergabung. Mungkin kita apa yang pengalaman kita di desa kita masing-masing bisa kita ngobrolin di forum ini. Tapi faktanya tidak ada Pak Panudi, Pak De. Inilah yang jadi iri saya dengan teman-teman yang biasa bergabung di forum ini. Ya, begitu. Kemudian apalagi ini saya itu kaitan dengan regulasi Pak Panudi selalu cepat masuk. Contoh ada edaran Menteri Dalam Negeri. Itu di saya itu tanggal 2 sudah masuk. Tapi kemarin Dinas PMD baru mengeluarkan surat bahwa penundaan Pilkades. Nah, padahal ini saya sudah share Pak ke grup. Nah, kelambatannya ini sudah 12 hari. Sudah 11 hari. Ya, inilah kelambatan-kelambatan yang terjadi di tempat saya. Barangkali ini Pak Panudi, Pak De, saya hanya menyampaikan yang terjadi di desa saya itu seperti ini. Padahal saya berkeinginan, marilah sama-sama kita, baik kita BPD, pemerintah desa, pendamping, duduk bersama. Seperti apa yang tadi Pak De bilang ketemu di mana kita tentu ada solusi-solusi yang
kita dapatkan dalam kita duduk bersama. Nah, itu keinginan saya Pak Panudi, Pak Ade, untuk bagaimana desa kita ini, kita yang bekerja sebagai pemerintahan Stakeholder. desa, pegiat desa untuk memajukan desa kita. Barangkali itu dulu sementara Pak Panudi, Pak Ade. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti ya memang Pak Ketua BPD Tojo Una-Una memang kesadaran untuk ikut ya dalam konteks peningkatan kapasitas khususnya yang bergabung pada pagi hari ini memang masing-masing. Kalau saya pribadi itu memang saya merasa satu kaitannya dengan masih banyak hal yang kurang dari diri saya, apalagi kaitannya dengan pendampingan. Kemudian perkembangan era digital ini yang sangat cepat, sehingga kami harus ya saya kira tidak hanya kami mungkin ini salah satu kaitannya di RPDN chapter pendamping desa ngobrol desa. Kami juga punya komunitas yang lain yang saya kira itu juga nanti untuk memperkuat minimal tadi. Ketika di lapangan ini saya yakin dinamikanya akan banyak sekali. Itu kami juga harus banyak tadi komunitas sahabat, ya, apalagi kalau era sekarang kaitannya ketahanan pangan, berarti kami harus juga eh, mempunyai komunitas-komunitas tadi, praktisi-praktisi itu, karena apa? Dari situlah kami mendapatkan, kalau kami tidak mampu sampai teknis, minimal kami punya kawan yang nanti suatu saat akan ya, kami minta bantuan lah, masalah bantuan seperti apa. Ini kan kita sudah punya sahabat tadi, sahabat kawan yang seide, sefrekuensi sehingga ketika ada dari jaringan kita yang kita tidak mampu langsung secara pribadi, lah ini yang menjadikan kami eh, jadi katakanlah ada sebuah solusi alternatif gitu. Ini yang harapan harapan kami memang seperti itu. Dan ini saya akui kalau kami terus terang eh, senang ketika ada masukan-masukan pengalaman yang ini akan menjadikan tadi referensi bagi kita ketika kita mendapatkan permasalahan yang ada di lapangan. Itu yang ya mudah-mudahan rekan-rekan yang lain tadi ini kan sudah ada dari Pak ini Mas Irwan dari Bangkawe ya. Eh, eh, ini pun lah ini kan ini saya semangat juga nih beliaunya ini kayaknya dari UPD kayaknya. Mas Irwan ini dari UPD ini. Tapi juga responnya luar biasa karena beliau aktif juga gitu kan. Beliau aktif juga hampir setiap hari, setiap pagi beliau saya hafal itu, setiap pagi bergabung itu. Itu Pak BPD yang mudah-mudahan kawan-kawan itu nanti yang di sana terketuk juga biar nanti berenak kok ketika kita sudah katakanlah punya bekal walaupun belum penuh semua tapi bekal tadi bekal ya peningkatan kapasitas kita kawan itu saya kira nanti menjadikan istilahnya itu PD-nya ketika melakukan pendampingan itu Pak Ridwan ya mudah-mudahan ya ini jadi tadi ini ketua BPD yang paling aktif juga Pak Ridwan ini Pak Ridwan ini yang paling aktif karena sejak dulu dengan Pak Ivan Taufik juga aktif di pagi hari ini. Monggo rekan-rekan yang mau menanggapi kaitannya dengan atau ide atau permasalahan yang terkait dengan atau mungkin ada best practice di wilayah masing-masing yang kaitannya dengan pendampingan atau pendampingan apapun. Wah, ini sudah ada Mas Ahmad Taufik ini. Sejak tadi sudah open kamera ini. Dipersilakan nih Mas Ahmad Taufik. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Pak? Woi, sangat jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang hadir di Zoom meeting maupun via YouTube. Saya kira diskusi pada pagi hari ini cukup menarik terkait dengan BUMDes
Ya, ini memang menarik karena menjadi prioritas di Kepmen Desa itu sudah diatur, di Peraturan Menteri Desa juga sudah diatur. Saya kira ini perlu memang sebagai khususnya TPP ya, Mas Panudi, Pak Dekoco, sebagai TPP juga perlu dipahami juga bahwa TPP dengan segala keterbatasannya, ya memang tidak semua tingkatan itu sama sumber dayanya, saya kira begitu. Nah, khusus di desa dampingan saya atau di kecamatan dampingan saya itu terkait dengan BUMDes ini, alhamdulillah sudah ada beberapa desa dari desa dampingan saya itu sudah ada perdes penyertaan modalnya dari 12, sudah 6 yang sudah melakukan perdes penyertaan modal, Mas Panudi. Sisa menunggu apa lagi namanya instruksi dari OPD terkait, ya sekira begitu. Nah, memang problematika BUMDes ini kan cukup klasikal ini, ya. Dari awal memang terkadang memang yang paling utama itu kan kemarin di kabupaten saya itu BPKP turun dan sudah ekspos hasil temuannya di lapangan terkait BUMDes. Salah satu yang paling mencolok itu adalah SDM dari pengurus BUMDes itu. Sehingga eh, rekomendasinya itu ya peningkatan kapasitas untuk pengurus BUMDes. Itu rekomendasinya BPKP. Karena memang apa namanya ya itu yang menjadi kendala. Sehingga dari hasil ekspres itu kemudian menjadi rekomendasi untuk pemerintah kabupaten, TPP, khusus TPP ya, ya khusus TPP, bagaimana BUMDes itu eh, bisa dilatih secara mandiri tanpa menunggu anggaran dari Kementerian Desa atau pemerintah kabupaten. Dan memang tugasnya TPP ya harus melatih pengurus itu. Karena itu tugasnya dia. Nah, itu. Sehingga mungkin sebelum penyertaan modal, pengurus BUMDes itu paham apa yang mesti dia lakukan. Terutama di apa namanya sebelum kemarin-kemarin kan isu-isunya itu kan yang 20% itu mendukung MBG. Tapi setelah diskusi apa namanya berjalan seiringnya waktu ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan via Zoom meeting itu bahwa yang 20% itu jangan terlalu apa namanya, ya jangan sempit pemikiran kita memaknai itu yang 20%. Ya, yang namanya usaha itu kalau itu untung ya di situ kita masuk di ranah itu tanpa melanggar asas yang ada. Jadi tidak boleh kita misalnya 20% harus itu harus ini. Yang penting usaha itu jalan dan ada kontribusinya ke pemerintah desa dan tidak melanggar asas yang ada. Ya, saya pikir memang cukup apa namanya, tidak boleh sebagai TPP tidak boleh kita bosan-bosan. eh Selalu memberikan edukasi kepada pemerintah desa dan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, kelompok-kelompok tani, bagaimana apa namanya seorang TPP itu memang harus dituntut, mau kau tahu tidak ya harus dituntut memang bekerja profesional itu ya harus profesional memang karena memang namanya juga pendamping profesional ya harus profesional. Jadi tidak boleh banyak mengeluh apa dan sebagainya sekalipun dalam hati kita itu ya terkadang memang ada perasaan yang begini dan begitu tapi kata-kata profesionalnya itu yang harus dimaknai dan dipertanggungjawabkan sebagai seorang TPP sehingga ya lahir kemudian itu yang muncul dari niat kita bahwa kita memang bekerja ikhlas sebagai tenaga pendamping profesional bagaimana desa itu bisa
berdaulat mandiri dan secara ekonomi dia berdaulat sehingga apalagi namanya ada kontribusi ke desa karena ada apa namanya ada pendapat saya pernah dengar bahwa sudah berjalan hampir 10 tahun ini undang-undang desa dana desa, tapi kontribusinya kepada desa itu sangat minim sekali dan itu benar, benar saya kira. Dan memang hari ini menjadi tantangan bagaimana BUMDes, KOPDes itu berjalan seiring, ada kontribusi ke desa karena pengalaman sudah banyak, ya. Jalanannya sudah diperbaiki, di paving, dirabat, rusak, hancur, itu terkadang masih lagi ada pemilahan lewat dana desa dan seharusnya itu kalau menurut saya PAD anggaran PAD itu yang harus mengintervensi perbaikan itu. Jangan lagi menggunakan dana desa ADD karena ini kan tidak sejalan kalau menurut saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Pauli Pak Dekoco. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Mas Ahmad Taufik ini. Ini eh, dalam itu memaknai seorang TPP dari maknanya tidak hanya sekedar kaitannya dengan tekstual tapi banyak. Ada tanggapan Pak Dekoco? Eh, yang menurut saya apa yang disampaikan ini kan sebenarnya kita itu sedang menyampaikan apa yang seharusnya, apa yang sewajarnya. Ini kan menjadi menarik ketika kemudian ada yang tidak sesuai, yang tidak seperti seharusnya, kemudian juga malah lebih galak daripada yang apa ibarat kata ginilah. Udah tahu gitu apa mereka melanggar jalan, melanggar jalur gitu kan. Kemudian kita tegur pada saat di jalan. Dia lebih galak daripada kita yang benar. Nah, ini kadang-kadang kan kayak gitu. Jadi mereka-mereka itu merasa bahwa ya maaf nih, saya harus menyampaikan apa pandangan atau pemikiran saya. Mungkin mereka merasa punya punya backingan yang luar biasa. Jadi kamu mau ngomong apapun nggak ada pengaruhnya di saya gitu kan. Karena saya ketua organisasi, saya ketua apa saya teman dekatnya partai, saya ini dan seterusnya. Bahkan mungkin yang PLK seterusnya, ya bisa aja sebenarnya dia nggak perlu marah juga nggak apa-apa. Orang apa mungkin dia punya teman yang di atasnya yang nanti dilaporan walaupun dia cuma seminggu sekali datang cuma selfie nggak ngapa-ngapain ya tetap evaluasi kinerjanya sangat baik luar biasa kan gitu. Nah inilah yang tadi Mas Topik sampaikan ya kalau kita harus profesional ya penilaian itu juga harus profesional. Jangan karena suka atau tidak suka kemudian teman-teman direlokasi. Ngelag ini Pak D ini. Ngelag sinyalnya ini. Di ini kan pasukan garda terdepan yang dia berhadapan seperti kan Ngelag itu nih. kan ada yang kan sering bicara tentang Ya, kayak mental ini. Pak Dekoco ini mental. Ya, ya sambil ya saya kira apa yang saya sampaikan Mas Ahmad Taufik gitu. Eh, ya, oke ya ini ada Mas Tatang nih yang sudah resen. Dipersilakan Mas Tatang. Bahkan menanggapi atau monggo Mas Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Devanudi, nggak bisa on cam. Lagi persiapan nih mau turun ke desa. Di sini saya sih sebagai TPP mau
menyampaikan kondisi yang ada di wilayah kami saja. Memang secara garis besarnya TPP itu tugasnya banyak, ya. Kami akui, dan saya pribadi sebagai TPP, ya itulah adanya. Namun berkaitan dengan tugas fungsinya, kalau saya pribadi, saya gambarkan ke pribadi saya sendiri sebagai TPP, memang merasa kalau kita sebagai TPP yang benar-benar memiliki jiwa TPP-nya pasti ada niat. Nah, itu pertama. Karena kalau tidak ada niat ya memang akan berefek kepada kinerja. Nah, ini yang saya rasakan. Karena saya mencintai desa, karena mungkin kalau bagi saya sebelum jadi TPP itu kan cukup lama, 10 tahun jadi sekretaris desa, kemudian berubah jadi TPP. Jadi dalam mencintai desa, membangun desa itu melekat dalam pemikiran dan hati saya, Pak De. Nah, inilah yang mendorong saya semangat untuk tetap bagaimana saya memberikan motivasi, saran, pendapat kepada desa selagi saya jadi TPP. Ya. Nah, tetapi hal ini kan berbeda, Pak De. Setiap orang mungkin setiap TPP yang lain belum tentu sama. Nah, ini yang membuat perbedaan di antara TPP, antara satu dengan yang lainnya. Menurut saya pribadi seperti itu, Pak De. Sehingga tadi dalam orientasi kinerja TPP di lapangan itu akan berpengaruh, ya, berpengaruh seperti apa yang tadi disampaikan Pak BPD, kemudian Mas Topik tadi, itu memang benarlah adanya, ya, benar adanya. Karena memang saya melihat dari sisi TPP-nya kita kalau dikatakan sempurna belum, gitu kan. Nah, tetapi TPP juga kalau dilihat dari apa namanya perhatian dari kementeriannya juga itu kurang, gitu kan. Nah, jadi memang ada keseimbangannya, gitu kan, antara kinerja TPP ke lapangannya. Ya, contohnya kita kemarin kita ada yang membahas juga terkait soal TPP ini, bagaimana cara rekrutmennya, ya kan? Ada yang memang secara langsung tiba-tiba jadi tanpa pembekalan, kan itu berefek kepada kinerjanya tadi. Namun saya terlepas dari itu, saya akan kembali ke TPP lagi. Bagi saya pribadi, dalam pendampingan, kalau saya itu ada yang namanya RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut. Sehingga ketika kita melihat desa, itu kita tahu dalam bulan ini seharusnya desa itu melakukan apa, ya kan? Makanya kalau dia minggu pertama ke desa ini dia sedang melakukan ini. Nah, targetnya dia seminggu atau 2 minggu. Kalau dia seminggu, maka ketika minggu setelah mendampingi satu desa, minggu berikutnya ke desa lain, misalkan desa B, desa C. Nah, ketika kita sampai pada waktunya yang harus ke desa A tadi, nah kita datang lagi, dan kita sebelum datang ke desa itu tentu kita kan komunikasi dulu, Pak. Komunikasi dulu, setelah komunikasi bagaimana tindak lanjut yang kemarin, apakah sudah sampai di mana progresnya, seperti itu. Dan RKTL itu kita buat karena itu menjadi kalender evaluasi kita terhadap kinerja orang desa, ya. Jadi kita sampaikan, ini loh pekerjaan kita minggu pertama katanya targetnya selesai. Nah, ternyata minggu kedua ini saya datang lagi ke sini, kita tidak bekerja. Contohnya yang sudah disampaikan kemarin, sudah ditargetkan kemarin, kita tidak sampai, kan, progresnya. Nah, kita tanya apa kendalanya. Nah, tentu mereka ini ada alasan, ya kan? Tidak terkejar targetnya pasti ada alasan. Nah, kita gali alasan itu apa? Apa kendalanya di teknis atau kendalanya di mereka sendiri, malas dan sebagainya, atau tidak kompak antara perangkat desa. Nah, itu terjadi, Pak De. Nah, kalau saya, ketika mereka ini menyampaikan apa yang mereka terjadi di lingkungan mereka di desa,
itu saya berikan masukan. Nanti kami masukkan ke saran tersebut ke Pak Kades. Pak Kades, sebenarnya tim RKP misalkan kan sekarang musim penyusunan RKP. Ini target kita seharusnya ini kemarinnya kita rapat, tapi nyatanya kita tidak terkejar nih. Jadi selama 1 minggu Pak Kades, tim ini penyusunannya tidak ada progresnya. Ini bagaimana? Tolong Pak Kades nanti evaluasi karena itu merupakan tanggung jawab Pak Kades untuk membina tim tersebut. Karena Pak Kades selaku pembina dalam tim tersebut. Nah, itu nanti disampaikan oleh Pak Kades. Nah, ketika nanti datang lagi minggu berikutnya, nah kita lihat nih apakah dari hasil evaluasi sebelumnya melalui penegasan dari Pak Kades apakah itu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, biasanya ada tindak lanjutnya. Nah, namun di sini juga tergantung dari kadesnya, Pak De, ya. Karena ada juga mungkin kades dan saya menemukan gitu kan di wilayah saya juga. Kades itu ada yang memang kurang fokus ya. Dia kita kasih masukan ya kan apa yang terjadi di lingkungan desanya dia tampung memang. Tapi tidak ditindaklanjuti, tidak disampaikan. Nah, itu juga masalah dan itu pasti ada dan di wilayah kami ada itu. Dan kalau seperti itu, saya tetap tanya nih kedua belah pihak, ada perangkat desanya, BPD-nya kan, ditanya lagi supaya nanti diketemukan di suatu hari nanti kita rapat internal kalau memang ada keterlambatan ya di akhir ceritanya. Karena itu menjadi masalah buat desanya, Pak De. Ya, misalkan penyusunan RKP ujungnya terlambat gitu kan. Nah, itu di akhir itu dievaluasi kita. Apakah tadi memang ada clash antara kedua belah pihak, antara kepala desa dan perangkat desanya atau dengan BPD-nya gitu kan. Seperti itu. Karena itu pasti terjadi dan itu pernah terjadi juga di wilayah saya. Dan inilah yang memang harus kita berikan pemahaman kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD-nya supaya jangan sampai di lembaga pemerintahan desa itu ada yang tidak sinkron karena akan berpengaruh kepada kinerja desanya, pemerintah desanya. Nah, itu yang memang harus kita lakukan sebagai seorang TPP. Dan hal-hal inilah yang mungkin gitu kan tidak bisa disamakan juga sih Pak De. Kalau untuk yang lainnya mungkin kalau yang lain bisa saja berbeda pandangannya kan terhadap pendampingan ke desa itu. Memang kalau untuk berbicara BUMDes, nah BUMDes ini kan kita sudah mulai actionnya cukup lama Pak De, ya kan? Tetapi tadi ini tidak sederhana ya sesuai dengan kemarin kita sampaikan juga tidak sederhana. Kita harus semua kerjasama antara kemitraan yang lain, pihak-pihak lain karena ini sistemnya usaha. Kemudian pemerintah daerah juga harus support. Tidak juga 100% TPP gitu kan. Ya, karena banyak keterkaitannya. Nah, hal inilah yang memang harus kita bangun. Ya kan? Bagaimana kita komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana komunikasi dengan lintas sektoral, bagaimana kita komunikasi seorang TPP ini dengan praktisi, ya kan? Karena kita perlu apa yang disampaikan Pak Panudi tadi praktisi. Seperti misalkan BUMDesnya di sana berpotensi di wilayah desa itu dengan wilayah perindustrian, dengan wilayah pertanian, peternakan, perikanan, ya. Kita ini perlu praktisi di situ dan harus kenal dan harus kita kenali, ya. Mereka ini. Mengapa? Karena itulah sumber daya yang bisa nanti diolah, bisa juga diberdayakan untuk kegiatan usaha BUMDes tersebut. Nah, inilah harus kita bisa komunikasikan dengan baik, ya. Dan kadang-kadang desa kan tidak juga bisa mereka mendata secara lengkap, ya kan, potensi yang ada di wilayah desanya, ya. Kadang-kadang seperti itu. Sehingga tadi sebenarnya ada potensi-potensi itu, praktisi-praktisi di desa itu ada, tapi datanya tidak ada, Pak De. Sehingga terlewatkan gitu kan ketika mereka punya rencana. Nah, ini yang menjadi masalah untuk saat ini kalau menurut pandangan saya. Kemudian
untuk BUMDes sendiri dari kementeriannya memang legalitas itu setahu saya sampai hari ini agak lambat dalam penanganannya. Pertama pengajuan nama yang di aplikasi itu, ya kan. Kemudian untuk sertifikat badan hukum itu masih terkendala, Pak De. Karena jujur kami jadi wilayah kami ini mengajukan nama itu setidaknya seminggu baru ada proses, ya kan. Padahal kan kalau memang pihak kementerian itu verifikasinya itu berjalan dengan baik, tentu kan tidak harus memakan waktu lama kan, karena mungkin tim verifikasi itu kalau saya lihat di dashboardnya itu kan banyak orangnya, ya kan, namanya kelihatannya itu namanya kan banyak tuh, berbeda-beda gitu kan. Artinya menurut saya di sana itu tidak satu orang, ya kan, tidak satu orang untuk tim verifikasi. Nah, ketika kita mengajukan sertifikat badan hukum, lama itu, kadang sampai sebulan, Pak De. Nah, ini kan kita juga sebagai TPP yang berjuang di desa, meyakinkan desa, membawa desa, mengarahkan desa terhadap kepengurusan legalitasnya. Kita mentok di situ dipertanyakan sama mereka, kok lama benar? Gitu, kan? Ini bagaimana prosesnya? Kami ini bisa bekerja kapan? Kan begitu, Pak De. Ya kan? Karena kita mengarahkan mereka itu kalau belum ada legalitasnya pun belum bisa kita, ya. Karena kita nanti mendaftar NPWP, membuat NIB itu kan ada keterkaitan dengan dokumen yang sertifikat badan hukum atau AHU-nya. Itu. Jadi kita juga tidak bisa berlanjut gitu kan, mengarahkan ke BUMDes tersebut. Nah, ini kan suatu kendala gitu kan. Jadi artinya menurut saya tidak semua TPP juga salah, tapi ya kan catatannya ya memang semua punya kekurangan, ya. Semua punya kekurangan nih, ya. Semua punya kekurangan. Jadi itulah yang seharusnya kita bahas bersama, bagaimana kita menyatukan pemahaman dan mendorong desa ini bisa lancar semua urusannya yang kita berikan kepada desa, tugas-tugas itu. Nah, itu Pak De, kalau menurut saya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tatang. Ya, saya sepakat katanya dengan ya kita harus punya RKTL. Kalau nggak punya RKTL nanti kita nggak bisa tahu progresnya seperti apa, kenapa, kemudian targetnya ini. Ya, kemudian ketika ada permasalahan harus segera seperti apa. Ini memang, nah, ini saya kira tadi yang disampaikan setelah penjabaran yang disampaikan Mas Ahmad Taufik itu ya profesional ya salah satunya tadi ada targetnya, ada cari solusinya, kemudian juga cari solusi berarti kan harus mengidentifikasi mitra-mitra kita, ya kan. Dan itu sebagai referensi ya, ya, ya memang sebenarnya harapannya kan ini sebuah idealis, harapannya juga dari tadi contohnya yang kaitannya dengan yang sebenarnya ini kan sudah kita bahas kemarin itu. Jadi ERPA kok ini kan sebenarnya, ya itu dialami juga karena itu kait mengkait itu kait mengkait itu loh. Ya kita selaku TPP memang ya tadi eh, idealnya tapi kalau nggak bisa ya minimal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin memang tadi yang disampaikan Mas Ahmad Taufik gitu. Itu sebenarnya label profesional itu tidak embyah-embyah, kalau orang Jawa itu tidak embyah-embyah ya. Tidak main-main gitu loh. Label profesional itu ya memang tuntutannya luar biasa itu. Makanya eh, apa ya ya tadi kita memang harus yang terkait khusus kaitannya dengan BUMDes ini memang eh, sama-sama lah, sama-sama untuk tadi katakanlah mendukung sebuah konsekuensi kaitannya ketika kata legal formal juga ya ada SOP-nya yang pastilah, ada SOP-nya yang pasti karena kemarin kami juga di anu juga oleh apa itu oleh salah satu BUMDes juga gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan lagi-lagi katanya karena itu nanti ketika NPWP kemudian apa itu NIB dan lain-lain kan itu pasti harus harus sampai ke sana. Itu. Nah, ini memang PR kita semuanya. Harapan kami juga eh, ya
ditindaklanjuti dari yang punya kewenangan juga dalam konteks kalau yang katanya badan hukum, lah itu kan ya kita hanya bisa katakanlah tadi setelah itu memfasilitasi, mengadvokasi, mendorong setelah diupload ya kita nunggu dari beliau yang punya kewenangan ini yang memang ya kami pasti pasti karena tempat kami masih ada beberapa BUMDes yang belum clear kaitannya dengan badan hukumnya pasti pasti akan sering yang belum itu pasti sering ini gimana Pak ini yang belum ya kami jawab ya mendorongnya paling ya itu kan sudah ada grupnya kita sampaikan kalau enggak ya kita japri mudah-mudahan nanti segera tapi yang jelas minimal kawan-kawan di BUMDes itu sudah mengupload apakah apalagi yang sudah berkas-berkas persyaratan badan hukum itu sudah mengupload ketika ada verifikasi ya kemarin kami juga oh ini sebenarnya ini ya ini memang sebenarnya tatarannya adalah penyamaan persepsi di tim verifikasi karena ini sudah disampaikan oleh rekan-rekan juga itu loh sehingga ya itu yang kita alami itu yang terjadi kondisi kaitannya real di ini ketika pendampingan BUMDes. Saya kira itu. Ada tanggapan dari Mas Abu Khalil, Pak Dekoco? Saya sih pikir udah cukup ya Mas, artinya mau menanggapi apa lagi? Karena satu, kita sebenarnya tidak sedang menyalahkan tenaga pendamping profesional. Kita hanya itu tadi, kita hanya cerita harapan kita terhadap tenaga pendamping profesional itu seperti apa. Jadi sepaham saya apa yang tadi kita diskusikan tidak sedang dalam konteks menyalahkan tenaga pendamping. Pun tenaga pendamping juga tidak perlu menyalahkan desanya tidak mampu SDM-nya rendah dan seterusnya. Itu kan kita sudah paham, kita sudah sepakati kemarin bahwa tidak perlu saling memandang kurang pihak lain. Yang sekarang menjadi penting adalah apa dan bagaimana ini kemudian bisa dijalankan bersama. Jangan sampai kemudian RKTL-nya itu RKTL yang ketika kunjungan ke desa, nanti berarti targetnya gini-gini. Nanti datang mempertanyakan ini targetnya kok nggak dapat gimana, tapi nggak memberikan solusi. Ya teman-teman yang di desa mungkin akan merasa bahwa datang hanya minta data, datang hanya foto-foto, hanya itu aja. Datang tidak memberikan solusi. Ya saya ibaratkan tadi ketika suami istri ini sebagai seorang pendamping, dia cuma datang ketemu sama Pak Ridwan umpamanya ini nyonyahnya kemudian Pak tanggal sekian bayar ini loh, Pak tanggal sekian bayar ini loh, Pak tanggal sekian bayar anak, Pak tanggal sekian harus transfer anak untuk kos-kosan, Pak tanggal sekian bayar SPP kuliah anak, Pak tanggal sekian, ya kan pusing Pak. Artinya ya bahwa kemudian disampaikan, ya, diingatkan, ya, tetapi jangan kesannya kemudian hanya mendikte bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Nah itu kira-kira kalau kemudian Mas Panudi diperlakukan kayak gitu, kamu harus begini, pulang harus jam segini, harus gini, harus gini. Ya nanti tahu-tahu ya mungkin ya tidak sesuai artinya ekspektasi terhadap pendamping kan gitu. Kok lebih nyaman ngobrol sama ini ya? Kok lebih nyaman ngobrol sama ini ya? Ya ini kan akan menjadi tidak baik. Jadi menurut saya yaitu bagian yang saling melengkapi lah. Desa dengan beberapa masalahnya juga terbantu dengan kehadiran tenaga pendamping, tapi tenaga pendamping juga ketika desa itu mau berbagi cerita, ya sebenarnya ya itu bagian yang menjadi tantangan sebagai seorang pemberdaya untuk kemudian mendengar dan membantu mencarikan solusi. Kira-kira itu Mas Panudi menurut saya. Jadi ya kalau kawan-kawan yang ibarat kata secara periodik datang kemudian sampai tidak tahu masalahnya, itu desa tidak mengenali masalahnya. Jadi
desa tidak memasukkan bagian dalam rencana. Ya pertanyaannya, bagaimana Anda mendampingi untuk kemudian dia dia punya kemampuan menemukan potensi dan masalah dari mereka sendiri. Ini kan bagian lain yang hanya bisa selesai dengan datang ngobrol, ngobrolnya agak panjang gitu kan, saling kadang-kadang ngobrol yang nggak penting, tapi kemudian bisa nyambung ke ini loh kemarin gini-gini, langsung ketemu nih ada masalah nih, ayo kita obrolin dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi, matur nuwun. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco, terima kasih Pak Ridwan, Mas Tatang, Mas Ahmad Taufik, dan lain-lain, kawan-kawan yang sudah bergabung. Karena kita sudah di penghujung, yaitu jam 7.30, dan saya yakin Pak Dekoco juga sudah siap-siap, kita juga sudah siap-siap untuk melakukan karya-karya kita, kerja-kerja kita di masing-masing dampingan kita atau masing-masing wilayah kita. Mudah-mudahan ngobrol desa episode 91 ini juga bermanfaat. Ini sebagai kata petung kritik, masukan pada kita semuanya. Yang jelas bagaimana tadi substansinya adalah bahwa ini adalah sebuah panggilan, ya memang pendamping itu pendampingan itu memang sangat-sangat, ya istilahnya mulul mungkret gitu. Istilahnya orang Jogja itu matraman itu dengan mulul mungkret, ya kadang dengan diulurke, kadang juga mungkret itu. Ilmunya ilmu pendamping atau ilmu pemberdayaan seperti itu. Saya kira kawan-kawan kita cukupkan untuk sementara sampai saat ini, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik atau tema yang sangat menarik, dan kita akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.